Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Gemilang English Solution dengan panduan efektif latihan English Listening Program. Dengerin video ini berulang-ulang sampai hafal ya, plus terjemahan. 2 bulan pasti lancar ngomong bahasa Inggris. Panduan latihan ini atau panduan latihan English Conversation ini anti gagal paham. Tidak ada alasan untuk kata gagal, tetapi sebelum rutin berlatih, siapapun, Bapak Ibu, teman-teman semua wajib familiar dengan 5 komponen baku. Jadi bagi yang baru saja menyimak, silahkan simak dulu ini pembekalan 1A, 2A, 3A sampai 7A. 1, 2A, 3A juga bisa, nggak apa-apa, cukup. Karena ini udah pendalaman materi untuk pemula. Saya kira itu ya untuk baru yang pertama kali menyimak ini. Nah, hari pagi, siang, sore atau malam ini, bagi yang sering menyimak, ini saya tampilkan 2 klaster verbal non-verbal ini. Udah familiar ya dengan tampilan seperti ini. Kalau verbal warnanya hijau, kalau non-verbal warnanya biru. Dan isi dari verbal non-verbal atau isi dari 5 komponen baku, saya berharap sudah familiar lagi. Jadi ke depan belajarnya lebih nyaman pastinya. Oke. Sekarang atau pagi ini atau siang, sore atau malam ini fokus ini. Ini kemarin ini pembahasan ini, sekarang ini teman-teman. Jadi perbandingan kata sifat. Saya buka sedikit dulu. Begini yang dimaksud perbandingan. Bahasa Indonesia ya. Mana yang lebih mahal? Laptop atau handphone? Nah, jawabannya saya kira laptop lebih mahal daripada handphone. Itu namanya perbandingan. Siapa yang paling brutal bertinju? Yang paling brutal bertinju di dunia adalah Mike Tyson misalnya kan gitu. Itulah perbandingan. Oke ya, nanti seperti biasa saya reading, habis reading saya akan jelaskan. Ini adalah penunjang untuk bercakap-cakap teman-teman. Jadi percakapan itu lebih luas kalau tahu begini. Jadi orang yang ngomong more better itu salah teman-teman. Ya sini itu namanya. Nggak akan bisa berkembang. More better itu salah ya, bukan menurut ini. Tapi memang nggak apa-apa karena kan nggak tahu. Jadi jangan sampai ngomong begitu lagi, apalagi di formal lah ya. Gitu ya. Oke. Ini dialog, ada dialog cukup panjang juga ini. Oke. Ini si Yo sama si Liu sama si Liu ya, berdialog nih. I have bought a laptop for 1,750,000 recently. Where did you buy it? I bought it in Plaza. Have you ever bought a laptop there? Yes, I have. 5 months ago, I bought it, and the price of the laptop was 4,500,000 rupees. And you know, my big brother bought a new laptop last week. The laptop price was 4,250,000 rupees with the same trademark. It means that your big brother's price of the laptop was the cheapest among us. Yes, I do agree. Nah, itu. Ini saya jelaskan ya. Ini Han sama Ari lagi bicara nih. What do you think if mathematics is the easiest among English and history lesson? I don't think so, brother. I think the history is the easiest among English and mathematics lesson. It's correct. Sekarang pindah lagi nih. Do you agree if I say that Man of Red Magician is the most spectacular among Mr. Alibata and Damian Magician? I don't agree, brother. I think Mr. Alibata is the most spectacular of the Man of the Red and Mr. Damian Magician. Why have you made conclusion like that? Mr. Alibata is a great talented and genius man that I have ever known before. Well,
Even he has made the name of Indonesian country is to be more famous all over the world. Ya, itu teman-teman. Nah sekarang CEO lagi bicara lagi nih. Ini beda nih, tingkat perbandingannya beda nih ya. Nanti comparative degree yang saya jelaskan. I have bought a laptop for 4,800,000 recently. Where did you buy it? I bought it in Royal Plaza. Have you ever bought a laptop there? Yes, I have 5 months ago. I bought it. The price of the laptop was 4,500,000 rupees. It means that your price of the laptop is cheaper than my laptop. That's right, brother. Tuh, pindah lagi nih, comparative degree yang nanti saya jelaskan. What do you think? If mathematics is easier than English lesson? I don't think so, brother. The English is easier than mathematics. Is it really? Yes, that is, brother. Ganti lagi nih. Ya. Do you agree if I said that the man of the red magician more spectacular than Mr. Alibata? I don't agree, brother. I think Mr. Alibata is more spectacular than the man of red magician. Why have you made conclusion like that? He is a great talented man and genius. Oh, I see. Tuh. Nah, selesai. Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman nih. Jadi jangan lagi ada bahasa Inggris more better ya, salah teman-teman. Oke, saya jelaskan begini. Jadi reading tadi itu bisa diulang-ulang. Setelah teman-teman mendengar ini nanti lebih nyaman ya. Jadi tahu maksudnya gitu kan. Nah begini, dalam perbandingan tuh ada yang namanya tingkat paling, tingkat lebih, tingkat sama. Cuma yang dibahas ini tingkat lebih dan tingkat paling gitu. Begini yang maksud paling misalnya, siapa yang paling cantik tuh, paling cantik di kampus ini, nah itu. Saya kira yang paling cantik Rina misalnya gitu. Siapa yang paling tua di dalam keluarga kita? Yang paling tua adalah opa gitu. Siapa yang paling muda di dalam keluarga kita? Yang paling muda adalah adik paling kecil kan gitu. Mana yang lebih mahal? Nah, ini tingkat lebih nih. Mana yang lebih mahal? Laptop atau handphone? Saya kira laptop lebih mahal. Nah, itu yang namanya tingkat lebih. Itu yang disebut perbandingan. Nah, jadi yang dibandingkan tuh kata sifatnya teman-teman ya, bukan kata bendanya, sifatnya. Mahal kan itu sifat, itu yang penting. Nah, sekarang kita mulai begini. Jadi dimulai dari kata sifat dulu. Nah, lihatnya caranya begini. Satu suku kata, nah ini chief, shot kan chief tuh satu kata tuh. Shot satu suku kata, high satu suku kata, fat satu suku kata, hot, sweet satu kata. Nah ini kalau tingkat paling hanya ditambah the sama ist itu. Ini asalnya kan fat ini. Ditambah apa? Ist. Jadi fattest itu. 1 dan 2 sukata sama nih. Ini yang 2 sukata nih. Angry tuh 2 sukata tuh. Hungry tuh 2 sukata. Easy. Nah, maka ditambah ist juga. Tambahannya ini. Ini saya ya ini mestinya ya inilah ist itu tambah gitu. Jadi 1 dan 2 suku kata kalau tingkat paling maka ditambah ist. Ada d-nya tapi ini kan aslinya nggak ada d-nya. Ini isi y-nya diganti i baru ditambah ist. Ini juga sama gitu. Sekarang yang 3 suku kata ini ya. Expensive tuh 3. Jadi 3 sampai 5 atau 5 suku kata maksudnya itu dianggap 3. Valuable itu 4 tuh. Valuable 4 tapi dianggap 3. Spectacular 3. Difficult 3. Completed 3. Nah ini yang kata sifat yang berakhiran ing atau ed itu selalu dianggap 3 suku kata. Pengecualian tuh namanya ya. Tuh peraturan begitu itu dulu, pahami dulu. Oh ternyata membandingkan tuh seperti itu aturan dasarnya. Kalau yang 1 suku kata ini untuk tingkat paling ya. Kalau 1 suku kata ditambah ist dan di depannya dikasih the. Sedangkan 1 dan 2 suku kata maksudnya. Sedangkan yang 3 suku kata ini the most tuh. Jadi the most expensive tuh paling mahal namanya. The most valuable paling berharga.
the most spectacular, paling spektakuler, dan seterusnya gitu ya. Catatan nih, kata sifat akhiran ing dan akhiran ed selalu dianggap 3 suku kata. Itu dulu, pahami. Ini belum masuk formula nih. Oh, ternyata membandingkan tuh dari kata sifat. Short kan ada suku kata. Fat, gemuk tuh. Slim tuh, itu satu suku kata. Angry tuh, easy, 2 suku kata gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai latihan nih. Kita mulai latihan tuh tadi tuh. Nah, kan ada 2 ya, superlatif tingkat paling ini dan komparatif tingkat lebih. Kita tingkat paling dulu nih. Nah, ini latihan paling nih, tingkat paling superlatif. Yang satu suku kata nih, yang tadi itu satu suku kata, ini chip tuh nih, satu suku kata kan. Nah, ini gitu. Latihannya begini tadi itu. I have bought a laptop for 1,750,000 recently. Saya sudah membeli laptop harganya 4.700.000 tuh, baru-baru ini. Si CEO bilang, Sili, where did you buy itu? Pakai past tense dia. Di mana kamu beli laptop itu? Saya membeli di Plaza tuh. Kamu pernah nggak beli laptop di situ? Oh, pernah. Yes, I have. Silu bilang 4 bulan yang lalu. I bought it, the price of the laptop 4.500.000 tuh. Lebih murah kan ini? Nah, ini kan 47 dia beli. Si Liu belinya berapa? 4.500.000 ya, pura-pura gitu. And you know, ya si Liu bilang begini, and you know my big brother bought a new laptop last week. The laptop price was 4.250.000 rupiah. Sedang kakaknya si Liu nih beli laptop harganya 4.250.000. Nah, beda kan? 4.250.000, 4/4, 4,5, ini 47. Nah, jadilah kalimat seperti ini. With the same trademark tuh, dengan merek yang sama. CEO komentar gini, it means that your big brother's price of the laptop was the cheapest tuh. Keluar kan perbandingannya. Among us tuh, di antara kita. Jadi itu artinya harga laptop yang abang mau beli itu paling murah tuh, the cheapest nih, paling murah tuh di antara kita tuh. Among, tulisannya among, bahasanya among us. Begitu teman-teman peraturannya. Jelas ya? Kita nggak bicara tensis nih, bicara perbandingan tuh. The cheapest among us tuh, paling murah di antara kita, laptop kita gitu. Oh yes, I do agree, saya setuju. Ini tingkat paling. Perbandingannya kan 1:2 nih. 4.250.000 dibandingkan 4,5 dibandingkan 47. Itu maksudnya. Gimana, jelas ya? Jadi inilah penunjang nih. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong seperti ini kalau kita nggak kenal 5 komponen baku, nggak mengenal perbandingan, nggak bisa teman-teman. Ya, saya selalu begini, saya selalu mengingatkan, sulit berbicara, sulit ngomong kalau nggak punya panduan, nggak punya pegangan, itu kan. Ini kalau udah lihat, ini semua ada 5 komponen baku semua nih, subjek, predikat, objek tuh. Ini kalimat verbal tuh, ya kan. Tensisnya juga past tense tuh, itu 5 komponen baku. Ya kalau nggak tahu ya apaan nih, malah dibully dulu, ngotot dulu, ngototnya mohon maaf ya teman. Jadi saya sih kepingin ya teman-teman tuh coba deh ikuti terus ini ya, jangan ragu-ragu, ikuti terus, dengerin lagi. Udah ya, sekarang latihan tingkat paling tapi pakai easy, 2 suku kata kan, easy tuh, 2 suku kata ya. Gini sama, temanya sama nih. Oh, beda. What do you think if mathematics is the easiest among English and history lesson? Nah, saya bahas nih. Bagaimana pendapat kamu kalau saya mengatakan matematika paling mudah nih, easiest di antara nih, bandingannya ada 2 pasti itu. Di antara pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran sejarah. Gimana menurut kamu? What do you think if the mathematics is the easiest among English and history? Jadi kalau tingkat paling tuh bandingnya 1 banding banyak, minimal 2 begini tuh. Kan ada 3 nih, paling mudah misalnya. Di debat sama ini, I don't think so brother, saya kira enggak brother. I think the history is the easiest among English and mathematics, banyak gitu.
mathematics lesson. Oh, it's correct, benar. Oh, saya kira enggak, brother, saudaraku gitu. Saya kira sejarah tuh paling mudah di antara bahasa Inggris dan matematika. Belajar ya semuanya sih sulit lah sebetulnya. Ini buat cerita aja. Mathematics lesson. It's correct? Yes, tuh. Udah terjawab ya. Ini namanya tingkat paling paling mudah. Kan bandingannya bahasa Inggris kan ada 3 tuh, sejarah, bahasa Inggris, matematika. Bisa dibandingin gitu. Oke, sekarang berubah lagi tingkat paling yang 3 suku kata nih. Spektakuler tuh, ada the most gitu. Do you agree if I say that the man of red magician is the most spectacular among Mr. Alibata and Damian magician? Nah, ini kan cuma ini aja lah ya, narasi biasa nih. Selera sih beda-beda pasti. Kamu setuju nggak kalau saya mengatakan the magic topi merah tuh, baju merah ya kalau nggak salah itu udah paling spektakuler di antara Mr. Alibata dan Damian magician? I don't agree, saya nggak setuju, brother. I think Mr. Alibata is the most spectacular of the man of the red and Mr. Damian magician. Saya kira saya nggak setuju, brother. Saya kira Mr. Alibata paling spektakuler lah ya, bukan daripada di antara magic baju merah dan magic Damian. Why have you made conclusion like that? Mengapa kamu mengambil kesimpulan seperti itu? Ya, Mr. Alibata is the great talented and genius man that I have ever known. Alibata, bisa tahu ya teman-teman tuh yang gitar main gitarnya luar biasa, dia petikannya itu sulit diikutin mata, dia nyanyi apa aja bisa itu Alibata itu. Dia disenangi, dia diundang sama penyanyi-penyanyi terkenal dunia, nggak mau dia. Oke, cerita sedikit tadi, Mr. Alibata is the great tuh. Laki-laki yang punya bakatnya, Alibata itu bakatnya luar biasa itu. Genius man that I have never known. Dia nggak pernah keterampilan yang nggak pernah saya pernah dengar sebelumnya itu. Well, even he has made the name of Indonesian country is to be more famous all over the world. So, bahkan dia telah membuat nama harumnya Indonesia ya di lebih terkenal lagi, lebih harum lagi di dunia. So, ya, hampir setiap hari dia disanjung-sanjung terus gitu. Oke, inilah perbandingan spektakuler tuh tadi tuh. More famous juga ini tingkat lebih. Oke, sekarang pindah lagi komparatif tingkat ini. Nah, ini komparatif nih tingkat lebih nih. Dimulai dari satu kata ya, cheaper. Cheap ditambah er tuh beda tuh. Tadi udah selesai ya. Tingkat paling sudah selesai tadi. Satu sukata, 2 sukata, 3 sukata udah selesai. Sekarang kita mulai dari tingkat lebih. Kata sifat yang satu sukata cheap berubah dia menjadi cheaper tuh. Oke. I have bought a laptop 4,800,000 recently. Where did you buy it? Mana kamu beli itu? I bought it in Royal Plaza. Have you ever bought a laptop there? Saya beli di Royal Plaza. Kamu pernah beli laptop di sana? Yes, I have. 5 months ago, I bought it. The price of the laptop was 4,500,000. Ya, saya pernah. 4 bulan yang lalu saya membeli laptop dengan harga yang 4,500,000. It means that your price of the laptop is the cheaper than my laptop. Nah, cheaper kan? That's right, brother. Saya terjemahkan nih. Saya beli laptop 4,800,000 tuh baru-baru ini. Iya, aku juga beli 4,5 tuh. Kan lebih murah nih. 4,5 sama 4,800,000. Ya kira-kira begitu. Itu artinya it means that harga yang kamu beli itu cheaper tuh, lebih murah daripada laptopku. Kamu beli kan 48, aku beli 4,500,000 gitu maksudnya. Jadi cheaper tuh, bukan better ya. Nah, jadi kalau yang 1-2 suku kata ditambah ir tuh, cheaper, nggak pakai d tuh, cheaper than my laptop, ada kata than ya itu. Kalau yang tadi kan ist paling ya. Gimana, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Jadi inilah tingkat lebih. Sekarang kita meningkat lagi. Nah, tingkat yang 2 suku kata nih, tingkat lebih tuh easy tambah ir juga sama. What do you think if mathematics is easier than English lesson? Bagaimana pendapat kamu kalau matematika lebih mudah daripada bahasa Inggris?
I don't think so, brother. English is easier than mathematics. Saya kira enggak, brother. Bahasa Inggris lebih mudah daripada matematik. Is it really? That is, brother. Gitu, teman-teman. Ya, ini sedikit lagi nih, teman-teman. Jadi ini easier tuh, lebih, dua sukata kan lebih mudah daripada matematik. Sekarang beda lagi, 3 sukata tuh. More, bukan more better tuh, more. Jadi more itu digunakan untuk yang 3 suku kata. Do you agree if I say that the man red magician more spectacular than Mr. Alibata? I don't agree, brother. I think Mr. Alibata is more spectacular tuh. 3 sukata nih, jadi bandingannya 1 sama 1, Alibata sama the man the red magician tuh. Why have you made conclusion like seperti apa kamu memiliki kesimpulan itu? Ya, karena si Alibata nih talented man and genius. Saya kira itu ya, teman-teman. Udah selesai dulu sampai sini. Saya kira situ dulu perbandingannya. Nah, ini nanti tuh ada lanjutan nih. Ini yang pengecualian nih. Ini bukan Gooder atau Weller, tapi better tuh. Ini peraturannya nggak sama nih pengecualian. Ikuti terus ya channel Gemilang English Solution di English Listening Program. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa, saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita teruskan lagi di selanjutnya ya, di pembahasan selanjutnya. Bye bye.